pagiku cerahku, matahari bersinar, ku gendong tas merahku di pundak. Selamat pagi semua. Mentari ku sambut, setiap insan ku sapa, demi menambah energi dan semangat untuk melanjutkan langkah. Hidup di kota yang penuh dengan polusi tentu saja tak mudah. Surabaya beruntung masih memiliki lahan hijau yang asri dan bisa dinikmati kapanpun sembari menyeruput secangkir kopi guna menambah inspirasi. Nah, beruntungnya hidup di Surabaya ini banyak transportasi umum yang ramah terhadap penggunanya. Salah satunya yaitu Surabaya Bus yang saya naiki ini. Enak banget naik Surabaya Bus ini karena kita bisa eksplor Surabaya, menikmati pemandangan Surabaya, bahkan cuma dengan Rp5.000 aja. Dan sekarang ini akan membawa kita ke salah satu wisata terbaik di Surabaya. Menjadikan Surabaya sebagai tempat mencari nafkah guna memenuhi kebutuhan rumah dan keluarga. Walaupun terkadang kebutuhan keluarga juga terasa kurang terpenuhi meski sudah banting tulang dengan gigih. Dan tak jarang lelah bercampuran sedih bisa datang kapan saja. Tapi jangan salah, justru Surabaya mampu mengubah karakter seseorang menjadi kuat karena sejatinya orang hebat tidak dihasilkan dari kemudahan, kesenangan, dan kenyamanan. Mereka terbentuk melalui kesulitan, tantangan, dan air mata. Sobat Vacation, kembali lagi di Jatim Vacation. Dan di pagi hari ini kita sudah mengunjungi tempat yang dimana ini kalau ngomongin soal Surabaya pasti udah nggak asing lagi sama tempat yang satu ini. Yes, Kebun Binatang Surabaya. Kabarnya ada yang baru di sini. Pengen tahu apa? Ikutin terus yuk. Nah, Sobat Vacation, ini aku udah berhasil masuk ke dalam Kebun Binatang Surabaya. Oh iya Sobat Vacation, Kebun Binatang Surabaya ini luas banget loh. Dan banyak tempat untuk spot-spot foto yang keren. Sebelum kita lihat-lihat lebih jauh, aku mau action-action dulu nih. Sobat Vacation, di kali ini sebelah saya sudah ada orang yang luar biasa, ya kan? Yang merupakan dirut dari Kebun Binatang Surabaya, Pak Khairil Anwar. Selamat pagi, Pak. Pagi, assalamualaikum. Ya. Selamat siang. Gimana kabarnya nih, Pak Khairil? Alhamdulillah sehat ya. Ini kabarnya juga KBS ini baru saja berulang tahun yang ke 107. 107, wah luar biasa sekali. Ya. Kalau Alhamdulillah. Pak Khairil itu dari kapan berarti? Saya udah ulang tahun agak tua juga sih, ya 50-an lah. Gitu ya, 50-an lah. Gitu ya. Keren banget ya Sobat Vacation ya. Dan ini kita pengen tahu nih karena sudah 107 gitu Pak Anwar ya. Apa sih sebenarnya yang baru dari Kebun Binatang Surabaya ini gitu? Oh. Baru apa, Pak? Jadi sekarang ini ya update Kebun Binatang Surabaya ya sesuai dengan apa yang menjadi target dan juga visi misinya Kebun Binatang Surabaya, yaitu sukses konservasi, sukses edukasi, dan sukses rekreasi ya. Di sini banyak sekali sekarang wahana-wahana baru dan juga tempat-tempat selfie yang apa itu instagramable ya, juga visionable ya. Termasuk yang di belakang kita nih, ini baru tadi pagi nih ya diresmikan oleh Pak Wali gitu ya. Untuk bisa menjadi kenangan para pengunjung Kebun Binatang Surabaya saat mereka pulang sambil selfie-selfie ngambil ya, bahwa ini loh profilnya KBS sekarang seperti ini gitu ya. Ya, jadi di sini sekarang ada wahana juga yang baru tuh, ada Surabaya Night Zoo ya. Yang biasanya setiap hari weekend ya kita bisa menikmati di malam hari bagaimana
kita melakukan journey, jalan-jalan untuk melihat satwa nokturnal Kebun Binatang Surabaya. Bosen dong kalau pagi-pagi aja, sama siang, sama sore, sekali-kali malam dong. Gimana rasanya sih jalan-jalan di hutan kota pada saat malam hari gitu ya? Dengan lighting yang sangat-sangat visionable yang membuat kita akan ketagihan untuk datang dan datang kembali gitu ya. Saya penasaran karena saya belum pernah nih Pak. Ya. Jadi itu hanya ada di weekend saja. Betul. Dan yang ditontonkan adalah yang dilakukan adalah hewan-hewan yang nokturnal. Yang mereka memang hidupnya aktif di malam hari gitu ya, gitu. Jadi mereka akan bisa dinikmati pada saat kita sambil jalan, juga ditemani oleh guide atau apa itu teman-teman dalam bilingual loh, bilingual loh ya. Ada bahasa Indonesia, ada bahasa Inggris. Jadi tidak hanya bahasa Indonesia saja. Betul. Ya, jadi kita juga pangsa pasarnya udah kita kembangkan nih. Kita sekarang udah juga kerjasama dengan kapal pesiar, di mana mereka kita tawarin untuk dinner with Surabaya Night Zoo. Itu mereka udah datang di sini sambil dinner, mereka menikmati sambil nuansa malam di Kebun Binatang Surabaya. Kabarnya juga kali ini kalau mau main-main ke KBS ya, itu juga sedang ada kemudahan yang barusan saja di launching ini Pak ya. Jadi untuk transaksinya hanya menggunakan kris saja. Ya, betul. Jadi ini untuk menyelaraskan ya kecepatan di dalam transaksi dan juga memberikan customer awareness yang yang optimal kepada para pengunjung, sehingga nggak perlu untuk model bawa bawa dompet, bawa uang gitu ya. Nah, itu yang ada kemungkinan ada yang tangan-tangan yang kurang berkenan gitu ya, akan hadir gitu ya. Nah, itu sekarang kita sudah berlakukan di KBS, bukan hanya di di tiket masuk, tapi juga kalau ada pembelian bahan-bahan untuk feeding time, ya, memberi pakan satwa. Iya. Nanti secara bertahap wahana-wahana juga yang ada di dalam KBS akan kita menggunakan untuk kris ya, gitu ya. Terus untuk program yang kita kan mau Nataru nih Pak, Natal tahun baru. Iya. Apa yang sudah disiapkan sama pihak KBS untuk pengunjungnya nih? Rahasia dong. Iya. Nanti biar ada shock gitu ya, shock awareness kepada KBS gitu ya. Tapi kita pasti akan memberikan yang terbaik kepada para pengunjung Kota Surabaya khususnya, Jawa Timur dan juga nasional ya. Karena kalau Nataru itu biasanya ya, mobilisasi pengunjung ke KBS itu sudah tidak ada antar kota, antar provinsi udah datang juga ke sini ya. Dan kita ada beberapa titik memang yang kita sudah siapin. Nanti kalau di Animal Edutainment, saya sebutin title-nya aja ya. Nanti isinya monggo silakan datang dulu ya. Ada Animal Edutainment ya. Animal Edutainment ini memberikan edukasi terkait dengan perilaku-perilaku satwa yang unik dan menarik ya, yang bisa dinikmati oleh para pengunjung. Juga kemudian ada area-area untuk feeding time yang mengocak adrenalin ya. Kenapa bisa gitu Pak? Karena di situ kita siapin untuk satwa-satwa yang luar biasa buas, berbahaya ya, tapi terkendali. Nah, ini yang penting ya. Jadi di situ tuh saya mohon maaf untuk yang ada sedikit jantungan jangan dulu deh gitu ya. Nanti khawatirnya nanti di luar kontrol gitu ya. Tapi tentunya sudah dipersiapkan. Iya, kita persiapkan. Sangat menarik gitu ya. Seru-seru, saya juga pengen banget dan penasaran. Nanti kita boleh main-main ke sana Pak ya? Ada bintang tamunya loh. Biasanya iya, nanti akan ada yang datang ke sini tuh. Kenal sama Panji nggak? Penjualan ya. Itu setiap tahun dia hadir ke sini tuh sama keluarganya itu, dan dia konten juga tuh. Konten juga di sini tuh. Jadi win-win solution sama dia gitu. Asik gitu. Selalu dia datang ke sini setiap tahun gitu sama keluarganya. Dan juga dia sangat familiar dengan ular-ular berbisa. Ya, kita punya koleksi ular-ular yang buas, yang yang berbahaya ya. Mulai dari ular-ular kobra yang besar-besar itu ada semua. Tapi kalau untuk binatang yang sekarang ini ada, di Nataru ini ada penambahan jenis atau mungkin kuantitinya ditambahkan atau seperti apa? Ada yang menarik ya. Nanti kira-kira apa aja nanti? Iya. Nanti kita spill, kita masukkan gitu ya. Ya udah Pak, kita habis ini bakal jalan-jalan ya. Siap. Jangan kemana-mana, masih di Jatim Vacation.
Oke, Sobat Vacation, kita kembali lagi di Jatim Vacation. Masih dengan Pak Khairul Anwar yang luar biasa. Mungkin kayaknya kalau saya lihat itu kan Pak Khairul itu sudah usia, tapi masih semangat banget gitu. Masih muda banget gitu ya Pak ya. Apa resepnya Pak? Ya karena kita ada di destinasi wisata. Jadi harus humble terus harus energik ya. Ketemu gitu ya. sama binatang-binatang yang Betul. juga bisa meningkatkan hormon estrogen ya Pak betul. Dan juga adrenalinnya selalu terpacu terus. Karena kita kadang-kadang juga ketemu dengan satwa-satwa yang meningkatkan adrenalin seperti yang buas-buas itu gitu loh ya. Dan juga yang saya tadi lihat saya di Siling-Siling itu juga ada yang namanya jogging track. Jogging track ya. Itu juga salah satu fasilitas yang diberikan sama KBS untuk pengunjung yang ingin olahraga juga. Iya. Jadi kita ada paket untuk yang masuknya itu nggak sesuai jadwal yang formal ya. Jadi mereka bisa gowes 7 itu jam 6 pagi startnya. Seperti tadi itu BI ya. Perbankan tuh banyak gathering di sini. Mereka masuk sambil gowes itu jam 6 pagi. Setelah keliling di seluruh area KBS, mereka breakfast di area plaza, area panggung anak. Termasuk juga salah satunya yang tadi saya juga sempat lihat tuh yang lagi teriak-teriak di belakang itu juga ada paketan untuk sama guide ya Pak. Kalau sekolah-sekolah pengen kesini itu bisa bawa sekaligus dengan guide-nya. Gurunya yang menjelaskan. Betul. Jadi ada paket wisata untuk PAUD, TK gitu ya, atau untuk SD tentang edukasi animal welfare biasanya gitu. Jadi untuk bagaimana pemenuhan kesejahteraan satwa itu di area Kebun Binatang Surabaya atau lembaga konservasi itu dijelaskan oleh guide-nya. Jadi nanti bu gurunya ataupun orang tuanya itu tinggal pendampingan aja gitu. Ini biasanya banyak diambil oleh program outing kelasnya dari TK, PAUD, SD. Mereka itu kalau weekend sekarang liburan ataupun saat luar kelas itu mereka nggak harus keluar kota Surabaya, di sini udah cukup gitu ya, udah ada semua gitu. Justru malah yang di luar kota lah yang kadang-kadang ya. Sekarang udah ramai banyak itu bis-bisnya itu kalau hari Senin, Selasa sampai Jumat tuh mereka pada main ke sini tuh gitu ya. Dan itu pun juga menjadi sebuah hal yang menjadi tindakan preventif sebelum adanya Nataru besok ini ya Pak. Karena kan pasti akan membludak. Betul. Itu sebenarnya kalau boleh tahu apa yang sudah disiapkan Pak dari tempat parkir, keamanan atau bahkan kebersihan, karena yang paling rame waktu itu sampai 62.000 ya saatnya Pak ya. Nah ini kan mungkin akan terjadi hal yang sama bahkan bisa lebih. Iya, jadi dari awal ya welcomingnya itu kita udah kerjasama dengan Dishub, kemudian juga dengan Polrestabes ya, kemudian juga dengan instansi horizontal ya, seperti teman-teman yang ada di marinir kadang-kadang kita ajak kerjasama, dan juga persiapan dari tim keamanan kita untuk bagaimana menata parkir ya. Walaupun kadang-kadang kalau terlalu beludak itu luar biasa ya. Itu parkiran yang di TIJ pun, Terminal Intermodal Jayapura, itu juga nggak cukup. Jadi mereka itu sampai ke sana tuh, yang ada di Bungkul ya, ada di Ciliwung, ada di Kute, itu sampai ke sana, areanya sampai ke situ ya. Ya gimana lagi ya, kita optimalkan pelayanan kepada para pengunjung yang utamanya dari luar kota gitu ya. Makanya kita selalu mereview kepada para pengunjung untuk juga mempersiapkan diri pada saat berangkat. Tapi salah satunya juga mungkin tadi seperti saya tadi berangkat ke sini naik Surabaya Bus Pak. Gitu ya. Jadi kan lebih enak. Ya sekarang ada ya. Naik Surabaya Bus turunnya di TIJ langsung turun ke. Betul ya sambil olahraga kan, kalau weekend kan dibuka itu pintu selatan. Betul. Jadi mantep banget. Oke, Pak Khairul, kan pasti orang sudah banyak banget yang kenal dengan Binatang Surabaya. Tapi ada juga ternyata yang belum pernah main nih Pak. Mungkin ada nggak sih ajakan khusus buat Sobat Vacation yang lagi nonton nih, monggo. Oh gitu ya, sekarang ini kan udah dunia digital ya. Mari seluruh masyarakat kota Surabaya khususnya, masyarakat Jawa Timur dan Indonesia, bahkan dari negara lain ya, welcome to Surabaya Zoo ya. Jadi di situ nanti medsosnya KBS juga sudah tersebar gitu ya, dan bisa diikuti update-nya gitu ya. Akunnya tetap Surabaya Zoo ya, bayazoo.com itu udah buka ya semuanya gitu ya. Dan kami juga memberikan apresiasi kepada para pengunjung yang udah selama ini juga sangat banyak membantu Kebun Binatang Surabaya untuk mempercantik diri gitu ya.
Monggo silakan datang kepada seluruh warga kota Surabaya, Jawa Timur dan juga Indonesia, bahkan dari luar negeri ya, untuk mengedukasi ya, datang ke sini juga berekreasi yang murah, terjangkau dan juga sangat-sangat menyenangkan gitu. Nah, terus untuk pesannya Pak, orang-orang yang sudah main-main ke sini nih, pasti kan juga banyak tuh yang ternyata masih belum menjaga ya. Apa mungkin pesannya atau gini ya. Iya. Pertama kali halu hadir utamanya pada saat weekend atau hari besar, itu yang pertama. Siapin kondisi fisik dalam kondisi sehat ya. Kalau yang apa itu dari luar kota apa, kalau ada obat-obat ringan juga dibawa gitu ya. Terus kemudian please jaga kebersihan, jaga etika, jaga juga apa-apa aturan yang sudah ditetapkan oleh manajemen Kebun Binatang Surabaya. Di mana itu bisa dilihat di mana Pak? Bisa dilihat di papan-papan yang ada di apa itu Senotgis yang ada ya, pengguna ada yang di itu ada petanya, dilihat dulu kalau mau masuk ya lihat peta dulu saya posisi di mana sehingga nanti pada saat keliling udah tahu alurnya. Itu yang paling penting. Kemudian yang paling penting juga sayangilah binatang-binatang yang ada di sini. Iya, jangan lempar-lempar makanan ke satwa. Karena kita bukan di Mekah ya Pak. Karena satwanya udah dikasih formulasi dengan nutrisi yang cukup untuk kesehatan satwa. Itu harus kita jaga bersama ya. Jangan lempar gitu. Jadi sayangilah hewan-hewan yang ada di sini gitu ya, karena pastinya tim manajemen KBS sudah sangat-sangat menyayangi hewan-hewan di sini. Betul. Gitu ya. Tapi ketika mau feeding time itu ada juga beberapa apa namanya itu tempat-tempat yang udah disiapin ya. Gitu. Baiklah kalau begitu, makasih banyak ya, sama-sama Mas. Dari KBS ini sudah menemani ngobrol-ngobrol. Saya pengen keliling lagi, sama juga saya pengen kenalan sama jerapah-jerapah. Monggo silakan ya. Kemana-mana masih di Jatim Vacation. Subhanallah asiknya. Nah Sobat Vacation, tadi kita udah banyak bincang-bincang ya sama Bapak Khairul Anwar selaku Direktur di Kebun Binatang Surabaya ini. Sobat Jatim Vacation, aku tuh loh dari tadi udah salvok terus sama jerapah-jerapah yang comel-comel ini. Lihat deh, makanya lahap ya. Subhanallah, indah dan asik ya Sobat Vacation. Lihat jerapah ini sehat makanya lahap. Corak di tubuhnya si jerapah ini juga bagus ya Sobat Vacation. Aku berasa kayak ada di gurun Afrika deh kalau gini. Sobat Vacation pasti juga pengen kan lihat jerapah-jerapah ini secara langsung. Sekalian ngukur tinggi badan ya Sobat Vacation. Selain jerapah, banyak satwa-satwa lainnya yang ada di Kebun Binatang Surabaya ini Sobat Vacation. Kayak ini nih, si kura-kura Redfoot. Lucu-lucu banget ya kura-kuranya. For your information nih Sobat Vacation, kura-kura Redfoot ini memiliki ukuran 30-40 cm saat udah dewasa, dengan warna yang gelap dan juga cangkang belakang berbentuk roti dengan bagian lebih terang di setiap titiknya berwarna coklat kekuningan. Kura-kura Redfoot ini termasuk hewan omnivora dan tidak tahan dengan cuaca yang panas dan kering. Sobat Vacation, aku bingung nih mau lihat hewan apa lagi ya. Mau yang di arah sana atau yang sana ya? Sobat Jatim Vacation, ikutin aku terus ya, karena aku bakal balik lagi dan kita akan lihat bareng-bareng satwa di Kebun Binatang Surabaya ini. Stay tune Sobat Vacation. Waduh Sobat Vacation, ada apaan nih? Mau ada demo kah? Kok pada ngumpul di sini? Bercanda ya Sobat Vacation. Aduh, ini kira-kira ada berapa kakak ya Sobat Vacation? Terus Pak RT-nya yang mana nih? Sobat Vacation imut ya, mereka pada sibuk di pekerjaannya masing-masing tuh. Ada yang lagi nyari-nyari kutu, bahkan ada yang lagi galau-galauan tuh kayaknya ya Sobat Vacation. Selain jerapah dan primata, banyak satwa lainnya loh Sobat Vacation. Nih ada berbagai jenis ikan, ada hiu juga tuh, ada beruang, ada bebek, ada buaya juga.
Sobat Vacation, abis explore lihat-lihat satwa kok aku jadi haus ya. Kita cari minum yuk. Halo Mbak. Aku haus banget nih, pengen pesen minuman yang seger banget. Apa ya kira-kira? Kita ada kopi sama non kopi. Kakaknya lebih ke kopi apa non kopi nih? Kayaknya enak kopi sih, karena kan jam segini ya kan. Oke. Kalau kopi kami sarankan untuk karamel macchiato. Jadi dia kopi sama susu karamel seperti itu. Boleh deh, aku mau itu satu. Oke. Siap. Oke. Tunggu ya Kak. Ya. Nah, Sobat Vacation, di Kebun Binatang Surabaya ini juga lengkap loh fasilitasnya. Salah satunya ya adanya mini cafe ini. Akhirnya bisa duduk dan ini aduh kayaknya seger banget ya. Mari kita coba Sobat Vacation. Mantap, luar biasa. Enak kan? Udah jalan-jalan, kita udah lihat hewan-hewan, ada fasilitas yang banyak juga di sini, ada jogging track, ada juga apapun semuanya wahana lengkap ya kan. Apalagi kalau misalnya pengen tahu lebih lengkapnya bisa cek di Instagramnya @surabaya. Ya sudah, saya pengen duduk-duduk dulu ya untuk Sobat Vacation dimanapun kamu berada. Jangan lupa untuk terus saksikan Jatim Vacation cuma di TV 9 Nusantara. Saya pamit. Jatim Vacation, subhanallah asiknya. Gimana Sobat Jatim Vacation? Udah pada iri kan sama aku? Di sini bisa lihat banyak satwa-satwa. Ayo Sobat Jatim Vacation buruan ke sini. Bareng keluarga boleh, bareng temen boleh, atau bareng pasangannya masing-masing juga monggo. Di sini tuh nggak ngebosenin banget loh Sobat Vacation, karena banyak inovasi baru yang dihadirkan oleh Kebun Binatang Surabaya ini. Terdapat juga fasilitas dan wahana seperti tempat ibadah, berbagai wahana binatang, toko souvenir, media center, dan pastinya bakal banyak spot foto nih buat menuhin galeri kamu. Wah, subhanallah asiknya ya Sobat Vacation.